Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ahmad dengan NIM 1905971, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang komunikasi antar budaya. Untuk itu, terlebih dahulu saya akan membahas tentang karakteristik budaya, yaitu yang pertama karakteristik budaya di Indonesia. Karakteristik budaya di Indonesia yang pertama yaitu suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan atau kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan dan terikat dengan identitas pada kesatuan kebudayaan. Yang kedua, bahasa. Indonesia memiliki ragam budaya, suku, juga termasuk bahasa. Masing-masing daerah memiliki dialek yang berbeda yang digunakan sebagai bahasa percakapan masing-masing daerah. Karena ragam bahasa tersebut menjadi pendorong diciptakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, kesenian dan kebudayaan. Banyaknya suku bangsa di Indonesia yang memelihara tradisi serta memiliki bahasa daerah yang beragam, maka terciptalah kebudayaan yang beragam juga di Indonesia. Kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi tergantung pada latar belakang agama dan warisan kebudayaan yang dipertahankan masing-masing daerah. Selain memiliki kebudayaan yang beragam, Indonesia juga memiliki kesenian yang beragam, seperti tarian-tarian adat, rumah adat, musik daerah, dan kerajinan daerah, yaitu kain batik, kain songket, dan kain tenun. Yang keempat, agama. Tidak hanya kebudayaan yang beragam, di Indonesia juga memiliki agama yang beragam yang dianut oleh masyarakat. Di antaranya yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dan kebebasan untuk beragama diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang kelima, hukum. Merupakan sebuah aturan atau batasan berbagai aktivitas masyarakat agar terbentuk tatanan hidup yang damai, aman, tertib, dan berkeadilan. Yang kedua, karakteristik budaya Barat, yaitu yang pertama, budaya Barat cenderung mengedepankan hak individu daripada kepentingan umum. Yang kedua, setiap orang memiliki kebebasan dalam memilih jalan hidupnya. Yang ketiga, apabila terjadi permasalahan sosial, tidak akan menyelesaikan dengan perasaan, melainkan dengan logika. Yang keempat, masyarakat cenderung lebih aktif dan teliti. Saat ingin melakukan sesuatu, maka akan memikirkannya dengan analisis yang tepat. Yang kelima, dalam budaya Barat, agama bukan sebagai pedoman hidup, namun sebagai kepercayaan. Kepercayaan dan pedoman hidup adalah hal yang berbeda dan tidak bisa disatukan. Yang keenam, negara Barat menjadi sorotan dalam menciptakan tren fashion. Dan yang ketujuh, segala tindakan yang dilakukan lebih objektif dan tidak memihak. Selanjutnya, contoh masalah komunikasi antar budaya. Di sini, saya akan mengambil contoh berdasarkan perbedaan bahasa. Komunikasi merupakan alat untuk bertukar informasi antar orang. Tidak menutup kemungkinan kita akan berkomunikasi dengan orang yang memiliki kebiasaan, prinsip, kebudayaan, dan bahasa yang berbeda. Contoh masalah yang timbul antar budaya dalam bahasa, seperti dalam bahasa Indonesia, kata capek memiliki arti lelah, sedangkan dalam bahasa Minang, kata capek memiliki arti cepat. Karena perbedaan bahasa tersebut, orang yang tidak memahami bahasa Minang akan salah paham atau salah arti. Hal tersebutlah yang akan menimbulkan masalah dalam komunikasi. Bahasa yang berbeda, dialek yang berbeda, akan menyebabkan pesan yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Pesan yang diterima tidak memiliki arti yang sama dengan yang dimaksud oleh si pengirim. Jika kesalahpahaman tersebut terjadi dalam dunia bisnis, maka akan sangat merugikan perusahaan.
Anggota-anggota perusahaan pasti berasal dari daerah, suku, ras, agama, dan bahasa yang berbeda atau beragam. Sehingga terjadinya kesalahpahaman cukup besar. Maka dari itu sangat penting untuk memahami komunikasi antar budaya. Selanjutnya, manfaat memahami komunikasi antar budaya dalam dunia bisnis. Yang pertama, meningkatkan kerjasama yang ada dalam tim perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki karyawan dari daerah yang berbeda. Agar menciptakan kesuksesan bersama, diperlukan pengetahuan antara budaya yang satu dengan lainnya. Dengan begitu, dapat saling memahami satu sama lainnya. Juga tercipta kerjasama yang baik dalam tim. Yang kedua, berguna dalam proses negosiasi. Dalam dunia bisnis, perusahaan tidak hanya bekerja sama dengan perusahaan di dalam negeri, namun bisa juga dengan perusahaan di luar negeri. Dengan begitu, sangat diperlukan pemahaman komunikasi lintas budaya untuk menjaga keharmonisan antara perusahaan. Yang ketiga, menyatukan perbedaan budaya yang ada. Komunikasi antar budaya sangat penting untuk menyatukan perbedaan dari perusahaan. Apabila komunikasi mampu mengatasi perbedaan budaya menjadi komunikasi yang efektif, maka peluang untuk mencapai keberhasilan dapat diraih dengan mudah. Yang keempat, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Untuk itu, seorang pemimpin harus mengetahui kebudayaan yang ada dalam perusahaan. Komunikasi ini untuk memahami nilai sosial agar memudahkan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, mencegah pandangan individu mengenai etnosentrisme dalam perusahaan. Etnosentrisme merupakan sikap yang beranggapan budaya seseorang lebih baik dibandingkan orang lain. Hal tersebut harus dihindari dalam perusahaan, karena orang yang memiliki anggapan tersebut tidak memiliki rasa saling menghargai atau toleransi, sehingga akan merusak hubungan dalam tim. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.